Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi billahi wa fazal muttaqun. Ayuhal muslimun wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat wal qanitat wal qanitun wal qanitat. Fa ya ibadallah, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Syukur selalu identik dengan kata hamdalah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ketika ditanyakan alhamdulillah itu saat kita mendapatkan apa Bapak Ibu? Mendapatkan rezeki. Apakah ketika kita bersyukur alhamdulillah hanya ketika mendapatkan rezeki berupa uang saja? Tentunya tidak. Terkadang kita terkunci pikiran kita bersyukur saat apa yang kita inginkan itu tercapai. Yang kita lihat itu terkadang terlalu jauh. Atau kita berbicara kepada teman-teman, tetangga, keluarga, kerabat, kita berbicara hal-hal yang di luar yang ada di sekitar kita berbicara terlalu jauh. Maka materi pada malam hari ini qadarullah saya menggantikan beliau yang rutin mengisi, mohon izin saya kembali menggantikan. Semoga Allah mudahkan lisan hamba yang penuh dosa ini, dan juga Allah mudahkan panjenengan masuk ke dalam hati dan pikiran dan menjadi hidayah. Karena hidayah itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Berapa banyak orang itu disuruh sholat nggak sholat. Lah kok nggak disuruh sholat tiba-tiba dia sholat. Ternyata dia sedang memikirkan melihat sebuah kecelakaan di sana, kemudian dia takut mati, kemudian dia sholat. Itu adalah hidayah. Hidayah itu terserah Allah yang mengasihi. Kadang lucu, yang kadang ibadahnya baik belum tentu Allah kasih ibadah, dikasih hidayah. Katanya hamba Allah, tapi dia menghamba kepada manusia. Katanya dia hamba Allah, tapi dia masih bergantung rezekinya kepada orang lain. Dia takut kalau di rezekinya dari bosnya tidak diberikan. Salawat serta salam selalu kita junjukkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengajarkan sederhana Bapak Ibu. Kita menyambung materi syukur tadi. Syukur itu adalah apa yang kita miliki, bukan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu banyak. Pengen beli tanah, di sana luas. Pengen punya rumah di sebelah lebar. Pengen bangun rumah tinggi lantainya 3. Kalau bisa lantai 30. Kalau naik masuk rumah ada liftnya, itu kita pingin. Anak-anak gak perlu kejadi, di rumah kita bangunkan kolam renang, itu kita ini.
Tapi apakah itu yang menjadi tujuan kita sehingga hilang rasa syukur kita? Maka Rasulullah itu mengajarkan sederhanakanlah rasa syukur kita. Maka ketika kita berbicara tentang rasa syukur, itu adalah kita suka melihatnya itu hasil. Pulang kerja, harapannya gajinya banyak, besar. Suaminya pulang, senangnya itu kalau bawa uang yang merah. Betul itu. Karena kesenangan wanita itu kan yang indah-indah, permata, perhiasan emas, wanita suka itu. Jadi maklum saja. Kemudian ada suami mancing dimarahi. Bisa jadi. Saya melihat sebuah video singkat sekali, masya Allah. Dia telepon marah-marah dimarahi sama istrinya kan sedang mancing. Dituntut ini itu akhirnya suami itu teriak-teriak, saya mancing gitu ya. Bahasa ini bahasa di masjid. Kalau bahasa maki-makiannya tidak saya keluarkan. Saya ini mancing karena saya itu mau menghilangkan musik saya. Karena saya dituntut kamu, bahasa Jawanya diterjemahkan panjenengan sendiri. Saya ini dituntut kamu untuk meninggalkan judi. Saya dituntut kamu untuk meninggalkan maksiat. Saya nggak sanggup. Saya bisanya baru mancing. Biar saya tenang. Kata-kata ini luar biasa buat saya. Ketika saya nonton itu, sampai marah bapaknya ini, suami ini kepada istrinya, "Mbok kamu sabar tunggu saya, biar saya meninggalkan keburukan saya dulu, baru saya mencari kebaikan." Masya Allah. Ini materi sederhana tapi ringan Bapak Ibu. Kita itu taunya halal haram, baik dan buruk. Pikiran kita ketika kita melihat orang lain, dia harus melakukan kebaikan. Saat dia menjadi ahli surga, maka dia harus nampak sholatnya, puasanya, kemudian pakaiannya. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke hasil, ya, itu ada yang namanya proses. Maka terkadang kita tidak luput bersyukur atas proses. Ketika suami ini tadi berproses meninggalkan maksiat, itu sudah luar biasa. Mancingnya betul perbuatan yang kalau dibandingkan dengan ustaz, dibandingkan jamaah sekalian yang sudah biasa ke masjid, lebih baik ke masjid, lebih baik baca Quran. Tapi bapak ini, suami ini berasal dari perbuatan yang dulu. Dia mau menjadi baik, dia netralkan dulu, dia seimbangkan dulu, dia buang dulu keburukan dia. Tapi untuk meninggalkan keburukan, masya Allah, subhanallah, berat. Panjenengan ibu-ibu haram gibah, wah berat sekali. Mau ke tetangga, mau seraung, mau silaturahim, kemudian mau meninggalkan gibah kan berat. Akhirnya tetap gibah dikit-dikit. Walaupun diselingi dengan baca Quran, diselingi dengan ngobrolin, membicarakan pengajian. Tapi tetap kita berproses meninggalkan keburukan. Anak-anak, ini anak-anak ke masjid ini sudah baik. Lari-larinya anak-anak ini adalah proses supaya anak-anak itu bisa di masjid bisa baik. Maka anak-anak ke masjid ngobrolnya apalagi headshot, gitu ya. Yang lain nggak bicara itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak bermain game itu. Anak-anak berbicara Mobile Legends, role-nya apa, FF, tank, ya PUBG. Anak-anak berbicara itu, kemudian anak-anak berisik. Itu adalah proses mereka untuk mereka tahu ibadah itu baik dengan melihat contoh bapak-bapak yang tenang. Tapi masa anak-anak sedang berproses, maka anak-anak ini tetap baik.
terkadang kita saat melihat sesuatu yang tidak pas, kita langsung mengatakan itu buruk, tapi tidak mengatakan kamu sudah baik ketika kamu sudah ke masjid. Tapi besok lain kali dikurangi suaranya, jangan teriak-teriak. Nah, ini namanya proses. Gitu ya. Maka kita ambil kasus tadi, sebuah kisah nyata yang saya baru lihat di video itu. Suami ini sedang proses menjadi seseorang yang baik, tapi meninggalkan keburukan dulu. Maka kalau di dalam fikih, melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat mana yang lebih dulu? Meninggalkan maksiat walaupun kebaikannya belum maksimal. Jadi, panjenengan tetap baca Quran walaupun terbata-bata. Maka membaca Quran itu menjadi baik. Kok baca Quran enggak lancar? Tidak begini. Oh, Masya Allah, baca Quran sudah rajin baca Quran walaupun terbata-bata. Nah, kebaikan lainnya adalah yuk belajar tahsin. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kita buka pengajian khusus memperbaiki bacaan Al-Quran. Gitu. Maka proses itu menjadi indah. Kenapa manusia tidak bisa mentoleransi proses? Karena biasanya terikat dengan perasaan. Ya, kalau tadi saya melihat video suami yang sedang dimarahin istrinya karena mancing, suaminya marah karena dia sedang menenangkan diri, meninggalkan judinya, meninggalkan maksiatnya, meninggalkan keburukannya, tapi dialihkan ke mancing. Harapan istrinya, suaminya langsung nyari kerja, langsung dapat kerja, langsung dapat uang gitu. Tapi pikiran suaminya dia berproses dulu. Nah, kenapa saya bisa berbicara? Karena saya melihat orang lain. Tetapi ketika panjenengan sebagai pelakunya, ini suami saya, ya saya ngerti dalamnya gitu ya. Saya ngerti baik buruknya. Nah, ketika saya melihat, mungkin saya tidak merasakan yang dirasakan oleh si istri tadi. Nah, maka perasaan itu penting juga. Sehingga sesuatu yang buruk bisa berproses menjadi baik, tentunya butuh rasa. Maka Allah itu dalam Asmaul Husna yang pertama adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka saat kita ingin merubah orang lain, maka penuhilah dengan rasa cinta, kasih sayang. Mau menasihati anak kita, kasih sayang dulu. Jangan ditekan, jangan dicium dulu. Oh, Pak, jangan. Pasti punya anak kan, pasti emosi. Iya. Tapi disitulah perjuangan kita saat mendidik. Maka proses ini penting. Ketika saya tidak menjadi seperti yang jenengan rasakan, saya bisa menasihati, saya bisa memberikan masukan. Nah, disitulah kita akan melihat bagaimana perbandingan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, hidup itu disederhanakan. Sederhananya adalah apa yang kita punya, itu yang kita syukuri. Kita punya suami, ya itu. Kemudian kita punya istri, ya itu istri kita. Anak kita kok nggak kayak anak yang lain, ya itu anak kita. Tidak, bukan anak orang lain itu terus pengen kita ambil jadi anak kita, kan nggak mungkin. Maka keinginan kita itu yang menjadikan perilaku kita itu suka marah, karena kita menginginkan sesuatu yang kita tidak punya. Yang kita punya tidak kita rawat. Maka penting bagi kita tarik nafas, kemudian menikmati yang ada di tubuh kita, menikmati apa yang ada di sekeliling kita. Pernah
nggak panjenengan itu bersyukur bisa sholat? Pernah nggak panjenengan itu bisa menilai orang lain? Insya Allah dia baik, dia punya jalan surganya sendiri, tapi dengan caranya sendiri. Walaupun dia mungkin sholatnya belum teratur ke masjidnya, kadang sholat di rumah. Tapi alhamdulillah, kalau panjenengan lihat Gus Bah, beliau, masya Allah, orang sujud itu saja sudah Allah hargai. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sujudnya seorang hamba kepada Allah itu luar biasa. Kenapa kita tidak bisa melihat sujud itu menjadi sesuatu yang indah? Kenapa kita tidak bisa bahagia dengan sujud? Karena sekeliling kita banyak yang sujud. Seandainya kita di Papua sana yang sedang terjadi tembak menembak, kalau tidak salah sempat lagi Ustaz yang berdakwah di Papua itu mengatakan mereka mandi aja enggak, karena kebiasaan mereka suka melumuri kulitnya pakai minyak babi karena bukan muslim. Ketika berdakwah yang pertama kali bukan sholat, suruh mandi, bisa mandi bersyukur alhamdulillah. Baru ngerti sabun ketika Ustaz itu datang dan memberikan sabun, bukan Quran sedekahnya, sabun mandi. Masya Allah. Panjenengan mandi bersyukur kan? Kadang kita lewat lupa, alhamdulillah kena air bisa mandi. Coba jenengan airnya mati, pumpnya mati, tandonnya rusak, sanyunya kokoh. Bingung kita. Baru di situ ketika kita merasakan sulit, ya Allah enak ya kalau airnya lancar. Sekarang panjenengan pulang, airnya banyak, belum tentu kita bisa bersyukur. Maka syukur itu apa yang ada di sekitar kita dan itu ringan. Ketika kita keluar negeri, saya pernah ke Spanyol. Ketika di sana, saya bingung cari masjid. Disitulah saya berpikir, ya Allah enak ya di Indonesia. Dikit-dikit masjid, sana masjid. Ke sana, ke utara dikit ada masjid. Ke timur dikit ada masjid. Di sana nyari masjid itu harus perjalanan 5 jam, perjalanan 3 jam. Sedangkan waktu sholat saya sudah habis. Zuhur, asar harusnya sudah dijawab, tapi sulit. Akhirnya di mana saya sholat? Saya masuk restoran, saya numpang ruangan, saya sholat di bawah tangga. Gak ada masjid Bapak Ibu. Ya Allah, enaknya punya masjid. Saya ke masjid ini bersyukur. Langkah kita ke masjid kemudian dihitung sebagai pahala bersyukur. Maka ringan sekali bersyukur, mudah sekali bersyukur. Apa yang kita lakukan dan itu merupakan syariat Allah, walaupun itu ringan, itu mendapatkan pahala dan perlu kita syukur. Maka ada hadis itu yang mengatakan bahkan yang paling ringan yang kita dapat pahala itu adalah imatatul adha qarib, menghindarkan duri atau batu dari jalan supaya motor yang lewat tidak terkena bannya, supaya yang naik sepeda tidak tergelincir sepedanya, dapat pahala ringan. Ibadah yang paling mudah dan paling ringan adalah senyum. Panjenengan lihat sebelah kanan kiri senyum badan, pusing, ada utang, kantuk. Maka senyum itu menjadi sebuah kebersyukuran. Lihat tetangganya senyum senang. Kalau lihat tetangganya penuh dengan masalah, senep kita. Hidupnya berat. Punya teman ngeluh terus, pusing kita ya. Seperti seakan-akan hidupnya tidak ada rasa syukur. Maka konsep syukur tadi begitu mudahnya, maka kita ringankan. Ya, sehingga ketika kami mendapatkan klien pasien gitu ya, pasien yang konsultasi tentang masalah kejiwaan, stres misalnya,
banyak masalah. Sebenarnya masalahnya, tekniknya adalah dengan menyederhanakan masalah, kemudian berpikir jernih. Apa sih masalah yang dihadapi? Misalnya kemarin saya mendapatkan klien konsultasi tentang KDRT. Suaminya datang ke rumah saya, istrinya ngajak cerai, dan istrinya minta cerai itu karena saya KDRT, terus saya selingkuh. Kan bingung kan? Seorang laki-laki, seorang suami datang ke saya ngaku selingkuh dan ngaku KDRT. Gimana panjenengan hadapinya? Oh ya pantas istrimu minta cerai loh, kowe selingkuh, gitu kan? Oh pantas kamu KDRT. Istri mana, perempuan mana yang suka dipukul? Orang disakiti hatinya dia tidak mau. Maka tidak seperti itu. Saya kembalikan konsepnya kepada hamba Allah, mampunya apa? Maka saya sederhanakan masalah teman ini. Panjenengan itu kenapa bisa KDRT? Karena si istri begini. Kenapa selingkuh? Karena istrinya begini sampai 1 tahun tidak pernah sentuhan. Maka saya boleh nggak ngecap dia salah? Boleh, karena perilakunya sudah salah. Tapi tidak mutlak salah, karena ada kontribusi antara pasangan yang membuat dia tidak bisa setahun. Bapak-bapak ini aja kalau sudah seminggu aja bingung. Ini setahun, istri sahnya ada. Tidak bisa bertemu di dalam kamarnya sebagaimana hubungan suami istri. Padahal itu adalah kebutuhan paling urgent, paling pentingnya seorang laki-laki. Imam Syafi'i ketika beliau menelaah buku, lelah, ngantuk, dia panggil istrinya, wahai istriku, temani saya di kamar. Untuk apa? Untuk biar saya tenang. Jadi laki-laki, bahkan sekelas para ulama, itu tetap butuh istri untuk melepaskan rasa stresnya. Karena laki-laki ketika sudah berhubungan dengan istrinya, maka dia menjadi tenang. Nah, bagaimana saya punya klien tadi 1 tahun? Saya nggak membayangkan 1 tahun itu tidak baik, tidak harmonis hubungannya. Masya Allah. Maka sederhanakan apa yang kamu bisa lakukan dan apa yang bisa diperbaiki, karena ada kontribusi dua-duanya. Maka begitupun kita, saat kita ada masalah, ya, bukan karena orang lain saja, bisa jadi karena kita ini berkontribusi membuat masalah. Tetangga misalnya melakukan kerja bakti, ada yang tidak datang. Yang kemarin kejadian kan begitu. Kemudian tetangga ini mengatakan si fulan ini tidak pernah mau datang kerja bakti, nanti lihat kalau mati kubur sendiri. Begitu bahasanya begitu. Setelah ditabayunkan, ternyata si tetangga ini pernah merasa sakit hati karena tetangga yang lain. Jadi ada sebabnya sehingga hubungan ini menjadi tidak harmonis. Jadi tidaklah mutlak salah satu atau dua. Maka ini disebut dengan silaturahim. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep silaturahim tadi. Silaturahim adalah bagaimana kita menyambung rahim. Ada yang mengatakan silaturahmi, ada yang mengatakan silaturahim. Dua-duanya boleh dipakai. Silaturahmi berasal dari kata silah dan rahmah, menyambung kasih sayang.
silaturahim, silah dan rahim. Ya, saya mengambil salah satu terjemahannya adalah rahim. Ya, menyambung hubungan persaudaraan. Maka boleh dua-duanya. Panjenengan mau pakai silaturahmi, boleh. Mau pakai silaturahim, boleh. Silaturahim ini adalah bagaimana hubungan kita menjadi lebih dekat. Yang kita sambung bukan adalah orang yang sudah biasa kita kenal tiap hari. Kita datang ke teman yang kita sukai. Kata ulama, ini belum termasuk silaturahim karena dia tidak putus hubungannya. Maka silaturahim yang baik adalah siapa saudara atau teman yang hubungannya kurang harmonis, kita sambung, maka menjadi baik. Nah, hubungan suami istri yang rentang ini perlu disilaturahim. Hubungan tetangga ini perlu silaturahim. Maka di dalamnya ada sifat memaafkan dan sifat meminta maaf. Jika kita ingin silaturahim dan kita tidak mampu, maka kita perlu yang namanya mediasi, orang lain yang menyambung silaturahim. Maka kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu bisa menjadi media kita silaturahim. Masjid pengajian menjadi media silaturahmi. Maka panjenengan datang ke masjid, mungkin ada nih yang sedang tidak bicara antar jamaah, tapi karena sering datang lama-lama bisa luntur masalahnya. Ya. Suami istri perlu orang tua, perlu mertua untuk menangani. Kita sama tetangga perlu RT yang menangani. Maka ketika kita mau silaturahim, itu sebenarnya pahalanya besar sekali. Besar sekali Bapak. Silaturahim itu tidak ringan. Maka barang siapa yang ingin diperluaskan rezekinya, man arada ayyusatalahu fi rizqi wa ayyushalahu fi atarihi falyasir rahim. Barang siapa yang ingin memperbanyak rezekinya dan memperpanjang umurnya, maka silaturahim. Karena silaturahim ini membuat kita nggak suka marah-marah, tidak membuat kita suka tegang. Ketika perasaan, nah tadi kita nyambungnya ke perasaan. Perasaan ini akan membuat umur kita ini tampaknya kok tidak sebagai mestinya. Kok umurnya sekian kok tampaknya lebih tua. Atau umurnya sudah sekian kok awet muda. Kok tenang sekali wajahnya. Karena dia suka silaturahim. Dia suka bertetangga, dia suka menghadiri kegiatan, dia suka bertemu orang. Maka di dalam Islam, barang siapa yang menarik diri dari silaturahim, maka dia sedang bermasalah. Maka kita bisa mengatakan dia sedang bermasalah. Sehingga ketika kita sedang berjamaah, ada teman tetangga kita tidak mau ikut kita, jangan disalahkan dulu. Tanya, pasti dia sedang ada masalah. Dia tidak mau ikut pengajian, bisa jadi dia ada masalah. Masalahnya apa? Saya malu, saya nggak bisa baca Quran. Saya malu, saya belum berjilbab. Masa tiba-tiba saya pakai jilbab? Saya malu, saya ini dulu pelaku maksiat. Saya itu dulu masih suka berbuat dosa, banyak sekali. Maka disitulah peran kita menyambung silaturahim. Pahala panjenengan besar sekali demi Allah. Pahala panjenengan besar sekali ketika menyambung silaturahim dan membuat orang bersyukur atas nikmat Allah walaupun sedikit. Maka ketika kita melihat proses orang mau berjilbab, alhamdulillah. Ketika dia belum baca Quran, dia sholat, bacanya cuma Al-Fatihah, itu pun salah semua.
makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, tidak apa-apa. Dia mau sholat sudah alhamdulillah. Maka itu yang disebut dengan progres. Jadi sehingga kita akan bahagia ketika kita sederhana melihat orang lain melakukan ketaatan walaupun itu sedikit. Jangan dicela, ya. Jangan dicela walaupun mungkin dia belum bisa maksimal ibadahnya. Ke masjid pakai kaosan misalnya. Siapa tahu dia nggak punya baju. Ke masjidnya sudah alhamdulillah, jangan dicela bajunya. Ke masjid rambutnya kayak apa bahasa Jawa itu bulu muda gitu ya, kuning gitu kan. Anak muda suka diwarnai itu rambutnya. Misalnya anak muda ke masjid, wah itu luar biasa, sudah baik, sehingga masjid itu kurang anak muda secara saat ini. Yang datang yang sudah tidak muda. Saya tidak ngomong yang sudah tua ini, panjenengan muda sebenarnya. Nah ketika saya melihat ada anak-anak, ada remaja, itu masya Allah baik masjidnya. Artinya kita yang di masjid ini bisa mengajak generasi muda mau ke masjid. Maka itu kita bisa menjadi tenang dan bahagia ketika kita sederhana melihat sebuah kebaikan. Baik, di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah itu kan diajarkan 3 hal. Ada akidah, ada syariat, ada tazkiyatun nafs. Saya sampai jam berapa biasanya Mas? Mas Fajar sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa? Jam 9. Itu maksimalnya nih. Di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah itu disebutkan 3 aspek ini. Ada akidah. Akidah itu apa Bu? Bapak? Akidah adalah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam akidah nanti kita akan mempelajari di dalamnya ada rukun Islam dan rukun iman. Kita berbicara rukun iman, rukun Islam. Ketika kita berbicara rukun iman, kita meyakini Allah itu namanya akidah. Meyakini kitab-kitab Allah itu akidah. Meyakini Nabi dan Rasul itu akidah. Ya. Ketika kita yakin atas hari akhir itu juga akidah. Yang keenam adalah iman kepada Allah dan qadar, itu juga akidah. Kita yakin bahwasanya baik dan buruknya yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan keburukan di dalam kehidupan kita, maka itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kita mendapatkan sebuah keburukan, hidup kita buruk untuk saat ini dan seterusnya. Bukan berarti ketika kita melihat teman kita sedang ada masalah, bercerai sama suaminya, atau dia sedang jatuh dalam hutang, dia menjadi buruk saat ini dan seterusnya. Belum tentu. Karena hidayah Allah akan datang suatu saat. Mungkin dia sedang buruk, maka tugas kita menyambung silaturahmi, menjadikan teman ini tenang, membuat dia bersyukur dengan sederhana. Walaupun dia ada masalah, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya besar. Gitu sih. Maka ringan sekali ketika kita ingin mengadakan rasa syukur. Maka kita sederhanakan rasa syukur yang ada di sekitar kita. Kemudian
Yang kedua yang dibahas adalah tentang syariah. Syariah itu adalah bagaimana di dalam rukun Islam ada sholat, kemudian ada ibadah-ibadah lainnya sampai dengan haji. Kemudian dia memakai peci, memakai baju sholat, pakai sarung, atau dia sedekah dengan uangnya, atau dia melakukan ibadah baca Quran. Maka itu adalah ibadah yang dituntunkan di dalam syariat. Yang ketiga ada namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah ibadah tapi jiwa kita yang ibadah. Kalau syariat tadi fikihnya sholat itu fisik kita ibadah. Maka ada ibadah jasmani, ada ibadah rohani. Ya. Ibadah secara rohiyah itu di dalam jiwa kita, atau kita sebut dengan nafas, tazkiyatun nafs. Hati kita perlu ibadah, jiwa kita perlu ibadah. Maka ada nggak orang yang ibadahnya hanya ritual saja? Banyak. Bahkan di dalam bulan Ramadan, rugilah orang yang berpuasa, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Betul ya? Kenapa? Karena dia masih puasa baru fisiknya, tapi mulutnya gak puasa, pikirannya tidak puasa, sehingga dia tidak mendapatkan pahalanya illa ju' wal 'atas, hanya lapar dan dahaga. Ulama mengatakan kalau akidah saja dan syariah saja, maka ini seperti pedang tanpa sarung. Kenapa bisa disebut pedang tanpa sarung? Ketika dia yakin kepada Allah dengan kuat, dia beribadah dengan rajin, tapi hatinya tidak bersih, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Maka kata ulama, innahu kasyayf, dia seperti pedang tanpa sarung yang dia mudah menebas orang. Maka banyak kaum muslimin ibadahnya bagus, akidahnya kuat, tapi melihat muslim lain dia celah habis-habisan, padahal dia juga sholat. Sering kita temui dia sholat. Apalagi ini ada ulama kemudian berbeda pendapat, viral akhirnya di media sosial. Ini ulama yang tidak patut dicontoh, ini ulama yang buruk. Tidak demikian. Jika hanya sekedar ibadah secara jasmaninya saja, secara fisiknya saja, dia yakin atas ibadah yang dia lakukan, hati-hati. Ini seperti pedang tanpa sarung. Dia mudah membunuh orang lain, dia mudah mengkafirkan orang lain, dia mudah menerakakan orang lain. Padahal dia sendiri belum jelas nerakanya, surganya di mana. Maka perlu yang ketiga, tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Abdullah bin Umar, ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, itu ada ahli surga akan masuk masjid. Sahabat itu bingung, siapa? Itu nggak terlalu kenal gitu bahasa saya. Hari kedua, ahli surga akan masuk lagi. Kenapa Rasulullah nyebut lagi? Sampai 3 kali. Akhirnya Abdullah bin Umar ini, kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Umar, penasaran. Nah ini hadisnya kan masyhur, sering kita dengar. Didatangi rumahnya, wahai fulan, wahai sahabat, Rasulullah itu bilang, kamu itu ahli surga, boleh nggak saya nginep di rumahmu 3 hari? Oh iya, boleh sih. Semoga ada apa-apa, tapi seadanya. Sehari dia lihat sholatnya kok biasa aja, gak kayak Rasulullah. Rasulullah kalau tahajud sampai kakinya bengkak,
2 sampai jam 4. Kalau jam 4.22 atau 26 itu subuh, dari jam 2 sampai jam 4 2 jam sholat. Ya. Kita sholat tarawih itu paling berapa menit? 20 menit, 11 rakaat. Itu aja kalau imamnya lama. Kalau cepat 10 menit, ya. Rasulullah 2 jam. Ya. Orang yang maksum, manusia yang Allah pastikan surganya, sholatnya masih 2 jam. Tapi ada yang dikatakan oleh Rasulullah, dia tidak begitu sholatnya, biasa aja. Sholat sunatnya yang nggak seger, puasa nggak puasa, tahajud sekedarnya saja. Bingung sahabat ini, sampai 3 hari putus asa dia. Apa istimewanya orang ini? Bahasanya gitu. Kalau bahasa saya ini rajin pengajian, ketemu Rasulullah, sholat saya banyak. Kok dia yang dibilang masuk surga, saya kok enggak? Ini loh tampilan saya udah sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Dia enggak begitu. Sampai 3 hari tidak ketemu, pulang. Saya tak pamit nih. Kok saya enggak ketemu yang kata Rasulullah, kamu tuh ahli surga? Saya enggak tahu istimewamu di mana. Oh iya, enggak apa-apa. Mohon maaf ya, selama di rumah tidak ada apa-apa. Ya saya bukan orang yang istimewa. Saat mau pulang dipanggil, ayo pulang sini. Mas, bahasa kita, bahasa orang Jawa. Kalau sahabat Rasulullah orang Jawa, mas, tunggu sebentar. Mungkin yang Rasulullah maksud saya ahli surga. Kalau betul yang Rasulullah maksud saya adalah ahli surga, saya tidak pernah iri atas kebaikan orang lain. Saya nggak ingin kan kalau kalian itu punya harta banyak. Oh ini katanya. Oh ternyata kamu disebut ahli surga karena amalan hatimu yang begitu bersih. Dia tidak sakit hati melihat tetangganya punya mobil baru. Ya dia nggak pusing melihat tetangganya ganti motor Mac misalnya, punya mobil renov rumah segala macam. Ya biasa aja, ya saya ikut sana. Ya baca. Maka ada amalan yang ketiga namanya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Tapi hati-hati, yang pertama dan kedua ini harus ada modalnya. Maka dia harus Islam, dia iman kepada Allah, dia harus sholat. Jangan dibalik. Kadang kita tuh suka balik gitu. Oh berarti hatinya bersih, berarti nggak jilbaban nggak apa-apa, daripada jilbaban munafik. Oh beda. Maka tidak boleh mengatakan hal itu. Jilbab itu syariat tuntunan dari Allah. Kalau dia belum siap berjilbab, jangan katakan jilbabnya nggak apa-apa, nggak boleh. Tetap dia belum baik dalam sisi jilbab, tapi hatinya sudah baik. Bukan berarti yang berjilbab kemudian dia menjadi orang yang baik saat ini dan seterusnya, belum tentu. Bisa jadi dia orang yang pendengki, bisa jadi dia orang yang pemarah, bisa jadi dia orang yang kita harus hati-hati dengan amalan ibadah. Maka tazkiyatun nafs ini berfungsi untuk membersihkan hati kita dari ilah-ilah selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah maknanya luas. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tidak ada orang lain yang perlu kita khawatirkan karena kita punya Allah. Tidak perlu takut kita nggak bisa makan karena Allah memberi rezeki. Jadi ada ilah Tuhan lain yang membuat kita ini hidupnya tidak tenang. Saya ini sudah baik, kenapa ya saya miskin? Kayak orang kafir, nggak sholat kok kaya. Hati-hati. Amalan hati ini nyampenya langsung karena ini amalan jiwa. Ibadah kita biarkan itu menjadi pahala kita di akhirat. Karena mereka itu tidak sampai akhirat pahalanya kan, tidak menjadi amal soleh.
bayarkanlah kehidupan kita sesuai dengan porsi kita. Kalau kita sudah ibadah, jangan seperti ibadah orang-orang yang jual beli. Saya jual, saya dapat harta. Saya beli, saya dapat barang. Saya ibadah, saya dapat harta. Tidak seperti itu. Maka bersyukur itu bukan nunggu saya dapat uang. Saya bersyukur ketika saya sudah Allah kasih apa yang ada di sekeliling kita, bahkan menghirup udara lewat hidung. Maka ulama itu tidak lepas setiap nafasnya adalah karena dia bersyukur bisa nafas, karena dia tahu orang yang di rumah sakit pakai alat bantu nafas itu sulit nafas, ketika dia bisa sembuh. Alhamdulillah, enak yang bernafas. As-sihhatu tajul la yaraha illal marqa. Sehat itu mahkota luar biasa, tidak bisa kita lihat kecuali bagi orang-orang yang sakit. Apakah kita bersyukur saat kita sudah sakit? Enak ya, bisa makan daging. Saya larang sama dokter. Enak ya, bisa jalan-jalan. Saya asam urat. Enak ya, bisa makan nasi banyak, bisa minum es teh. Saya penyakit gula. Apakah kita nunggu saat kita sakit baru kita bersyukur? Kan itu. Maka Allah itu kan memberikan teguran-teguran lewat fisik kita supaya kita ini bersyukur atas yang Allah sudah berikan, bukan apa yang kita inginkan atau kita bayangkan. Syukur loh, kalau itu punya kedua tangan, fungsinya baik, tidak stroke. Fungsinya mata bisa lihat. Jangan sampai mata kita sudah tidak bisa melihat. Maka lihatlah yang baik-baik. Pandangan istri kita baik, pandang suami kita baik. Artinya dengan mata kita bersyukur melihat suami kita. Penyesalan itu biasanya di akhir sudah tidak bisa melihat. Anaknya pergi jauh, tidak bisa melihat anaknya. Bukan saja hilang matanya atau tidak bisa melihat, tidak ada di jangkauan kita, di pandangan. Saat dia sudah pergi baru kita bersyukur. Maka banyak kisah-kisah seorang istri yang tinggal mati suaminya, baru dia menyebutkan banyak kebaikan suaminya. Sekarang susah ya pada suami ini kan. Dulu bisa makan galon, antar saya ke pasar. Kenapa disebutkan setelah tidak ada dan jauh dari pasangan? Maka bersyukurnya itu saat apa yang ada di sekitar kita, Allah itu sudah tegur dengan masalah sakit perutnya, dirawat makanannya dengan yang halal, dengan yang baik, jangan kebanyakan makan. Kalau masih susah ya puasa, Allah sudah kasih solusi banyak sekarang. Maka bersyukurnya menjadi ringan. Jangan kita balik seperti yang kita bahas sebelumnya. Tasbihul nafas tanpa ibadah bahaya. Buat apa sholat, yang penting kamu baik sama tetangga. Salah konsepnya. Hubungan kita sama Allah tidak bisa dibedakan dengan hubungan dengan manusia. Kita baik sama manusia, kita akan dapat imbalan baik manusia ke kita. Tapi kalau kita nggak sholat, hubungan kita sama Allah, dan itu nanti di akhirat akan ada hari perhitungannya. Maka janganlah kita mengatakan tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, yang penting kita berbuat baik. Tidak perlu berjilbab, yang penting hatinya suci. Tidak begitu konsepnya. Konsepnya adalah perintah Allah, mampu nggak kita lakukan? Lakukan. Nah, maka kita sederhanakan hal-hal yang penting. Kalau kita mampu sholat lima waktu, alhamdulillah. Mampu ke masjid, alhamdulillah. Kalau ada yang belum ke masjid, tapi dia masih sholat di rumah, dia masih dihukumi muslim. Dia masih wajib ketika meninggal kita sholatkan, karena dia masih sholat walaupun tidak ke masjid. Itu urusannya dengan Allah, dan kita boleh menasihatinya.
Tapi jangan langsung mencela dia. Tidak datang pengajian, langsung kita celah, akan tidak absen sekali 2 hari. Bisa jadi dia sedang ada masalah. Tapi kita ketika diminta oleh Allah pertanggungjawaban, temanmu tidak ke masjid, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa ya Allah. Kenapa kamu mencela? Kenapa kamu membenci? Temanmu tidak pergi ikut pengajian, apa yang kamu lakukan? Tidak sehat, saya tidak lakukan apa-apa. Kenapa kamu menghibur? Kenapa kamu memakan dagingnya? Juga itu kan dosa seperti makan daging saudara yang sendiri. Kenapa kamu mencelanya? Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau saya sudah tanya Allah, dia tidak ada masalah. Ya sudah, biarin aja dia ada masalah. Kenapa kamu tidak melakukan masalahnya? Sehingga hasil dari iman kita adalah amal soleh. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Gabungannya ini orang beriman ada amal solehnya. Kalau kita beriman, apa yang sudah kita lakukan kepada anak kita, sama pasangan kita. Kalau kita beriman, apa yang sudah kita kontribusikan, manfaat kita ini apa ke tetangga kita. Kalau kita orang beriman, apa yang sudah kita bisa berikan manfaat kita kepada orang lain. Maka ketika konsepnya begini, ini menjadi sederhana dan nikmat, sehingga hidup kita bahagia. Kita tidak takut juga menjalani kehidupan walaupun saat ini kita sedang dalam keadaan sulit, karena kita sedikit, masalah bertubi-tubi, keinginan anak banyak yang tidak terpenuhi, karena tidak punya rumah masih kontrak. Tapi ada hal lain yang sudah Allah berikan yang patut kita syukuri. Datang ke masjid masih bisa dengar kalimat Allah. Alhamdulillah, saya ke Sepanjang dengan azan aja enggak. Masjid jauh, 5 jam, enggak ada orang sujud. Maksiat semua orang yang beli semua kalian cinta. Sehingga ketika saya mendengar orang azan, alhamdulillah, datang ke masjid, alhamdulillah, kita bisa menjadi hamba Allah. Semoga di akhirat pahala kita menjadi banyak. Begitu saja. Karena kita sudah menabung banyak. Jangan sampai tabungan kita itu terkikis karena dosa kita. Biasanya terkikis karena apa? Karena kesalahan kita sama orang lain. Salah kita sama Allah. Allah Maha menerima taubat. Kalau salah kita sama orang lain harus diselesaikan. Di dunia nggak selesai, di akhirat diselesaikan. Dia mendolimi saya dulu. Saya punya tanah, tetanggaan dia bangun lebih dulu. Dia ngambil 2 meter tanah saya misalnya. Saya katakan kalau suka ikhlas, masya Allah, subhanallah, luar biasa, itu akan sampai ke akhirat. Jadi kalau kita berurusan sama manusia, lebih baik diselesaikan di dunia. Punya utang dibayar, punya tanggungan diselesaikan. Karena hubungan sama manusia tidak selesai sampai kita selesai dengan orang itu. Pahala kita yang kita sudah tabung itu habis di akhirat. Ketika ada orang datang, dia menggibah saya, diambil pahalanya dikasih. Dia dulu mengambil hak saya, diambil dikasih. Dia dulu memfitnah saya di tempat kerjaan sehingga saya di PHK. Mau diambil pahalanya habis. Pahalanya habis. Yaudah dosa kamu aja dikasih ke dia. Sehingga tabungan si fulan ini pahalanya habis, dosanya nambah. Kenapa? Karena dia banyak masalah dengan manusia. Maka bukan hal sepele kita punya masalah dengan manusia lain. Itu yang kita sebut dengan silaturahmi. Mari kita sambung. Kalau kita ada masalah sama orang lain, selesaikan. Jangan sampai kita nyesel di akhirat. Kita punya hutang bayar. Kita
Kita keingat dulu berbuat ngambil uang di warung misalnya gitu kan. Walaupun sudah lama sampaikan ke orangnya. Kalau dia ikhlas, udah dulu, udah lama, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlaskan, selesai. Kalau itu tidak selesai dan orang itu tidak ridho, di akhirat itu hitungannya kan rugi. Kalau sama Allah kita lupa sholat, ya kemudian kita belum mengkodok puasa, mungkin Allah maha pemaaf. Bukan mungkin, Allah pasti maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Kita sujud, dosa kita dihilangkan, pahala kita ditambahkan. Ya, sholat as-shalawatul khamsu, antar sholawat zuhur asar dihapus dosa. Asar kita sholat, maghrib sholat, dari asar sampai maghrib dihapus dosa-dosa. Baiklah Jumat ila Jumat, dari satu sholat Jumat ke Jumat lain kita ada dosa. Kita sholat Jumat, besoknya sholat Jumat, minggu depannya besoknya dosa. Sholat Jumat, minggu depannya sholat Jumat, satu minggu Allah ampuni dosanya. Dari Ramadan kita berpuasa, tahun depan kita Ramadan, 1 tahun kita diampuni dosa. Ya, mukaffiratun, ya, dihapus dosa-dosanya ilal kabair, kecuali dosa-dosa. Kalau Allah kita dengan manusia ini maka pada malam hari ini usia masih juga saya mengingatkan diri saya, kalau urusan ibadah sederhana saja nikmat, yang melihat orang lain berbeda kelompoknya tidak apa-apa, ya, dia pakai sarung itu baik, dia nggak sarungan, dia pakai celana cingkrang nggak apa-apa, dia pakai pecinya sokok, yang lainnya pakai peci kupluk gitu kan, dia nggak apa-apa, itu perbedaan itu, jangan saling mencela. Dia berbeda umur enggak, itu kan perbedaan dan masih batas ilahiah. Ada yang mengharapkan musik, ada yang tidak mengharapkan musik. Yang menjadi masalah adalah ketika berbicara, urusan ibadah biarkan dia dengan keyakinannya, tapi hubungan kita dengan dia harus baik. Jangan ada tanggungan, jangan ada kezaliman. Nah, maka tugas orang beriman adalah mengingatkan jika mungkin dia nggak maksimal ibadahnya, boleh kita mengingatkan, tapi dengan batas wajar saja, tidak dengan paksa. La roha ini. Maka perbanyak silaturahim. Kalau panjenengan semua adalah orang beriman sudah sholat, yakin kepada Allah, yakin kepada surga Allah, maka sekarang tugasnya adalah membersihkan hati kita yang sering dengki, iri, suka marah, suka mengeluh itu penyakit hati, karena tidak puas dengan kehidupan kita. Kemudian suka jengkel, suka hasad, ya, suka dengki, karena iblis, karena syaitan, yang jadi menjerat dari setan itu larinya mengalir lewat darah, maka dia mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi seluruh tubuh kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, yang bisa mengendalikan kita adalah kita tetap bersyukur kepada Allah dan sabar. Nah, sabar dulu kita hubungannya syukur dengan silaturahim. Mari dengan manusia kita saling berbuat baik. Kemudian kita memperkuat iman kita sehingga kita tabungan pahala di akhirat yang banyak. Bersyukur dengan yang sederhana, lihat anak kita sudah lebih baik, alhamdulillah. Belum lancar nggak apa-apa, yang penting dia mengalis, dia bersolat dan seterusnya. Usikum nafsi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.